Mbak punya musuh? Enggak, saya Mbak kenal tadi siapa yang lempar? nggak tahu. Lo berdua? Mbak kan saya nggak tahu. Mbak, saya udah capek Mbak. Nggak, siapa tadi? Aku ingat fisik. Ada yang lihat mukanya nggak? Oh, sengaja berarti. Pakai masker yang belakang ya, bukan Plat nomor motornya dapat nggak? Dapat plat nomor? Maksudnya apa coba? Mbak bener nggak punya musuh, Mbak? Enggak punya Mas. Atau ada orang nggak suka waktu Mbak nyariin bapaknya, Mbak? Enggak ada. Cuman saya takut banget Mas. Hah? Mbak, saya nggak mau. Pulang aja yuk. Pulang aja, saya udah nggak mau. Loh, kenapa pulang? Tapi tadi kan dilemparin apa itu? Iya, itu lempar petasan. Maksudnya ini maksudnya apa gitu loh. Bukan berarti Mbak harus jadi pesimis nggak mau nyari. Enggak, jangan kayak gitu malah. Tapi kita kan dilemparin itu Mas. Itu artinya mungkin ada orang yang memang nggak mau saya nemuin bapak saya gitu loh. Iya, makanya saya menanya sama Mbak, ada orang yang nggak suka sama Mbak nggak? Pasti ada orang yang nggak suka Mbak nyariin bapaknya. Saya sampai tahu mobil ini loh. Setahu saya sih nggak ada. Kan Mas lihat sendiri Ini tadi. ikutan acara ini kasih tahu sama siapa aja? Saya cuman saya sama kakak saya aja udah. Gak ada yang tahu. Nggak ada. Cuman Kak Anti sama Mas Roy yang tahu. Yang tadi kan Mas lihat sendiri. Yang lain nggak ada lagi? Saudara atau siapa nggak ada? Nggak ada. Baru hari itu dia mengalami kejadian seperti itu. Dia shock banget. Dia minta pulang. Saya mau pulang, Mas. Saya mau pulang. Saya takut, Mas. Saya takut. Karena kita kasihan, kita berusaha kasih penjelasan, dan akhirnya kita beri pencarian. Udah nggak kuat lagi, Mas. Yuk, kita pergi dulu teman-teman. Yuk, biar nanti kita cek sendiri, Mbak. Ya, kita telusurin dulu siapa orang itu nanti. Yuk. Nah, keesokan harinya, sudah klien kita mendingan, baikan. Dia bilang dia mau melanjutkan pencarian. Kita jamin keselamatannya. Kita lanjut lagi ke tempat rumahnya Ibu Retno. Nah, ini rumahnya. Sebelah sini kayak rumahnya. Misi. Assalamualaikum. Mana ini? Cobain. Ya Mas, Ibu, rumahnya Ibu Retno yang mana? Ini apa? Kenal sama Bapak Musa, Ibu? Bapak Musa yang mana ya? Ini ada fotonya kok Ibu ini. Yang Bapak ini? Musa. Nah, ini coba lihat dulu Ibu pelan-pelan. Nah, Iya, kenapa itu? kenapa? Ibu ada hubungan apa sama bapak saya? Saya cuma teman dekat aja nih. Teman dekat. Maksudnya teman Teman dekat. dekat biasa, itu juga ketemu kalau di pasar nih. Dia orang baik. Dia Maksudnya? bantuin saya. Maksudnya? Teman dekat biasa, buat ketemu pas di pasar itu juga. Dia memang kenal sama Pak Musa. Tapi dia bukan korban yang dimaksud seperti omongan orang-orang. Oh enggak, Pak Musa ini orangnya baik kok. Dia ramah sama saya, dia nggak macem-macem. Ya, saya dengar dari ibu-ibu yang jaga warung, katanya ibu suka digenitin, Godain. digodain sama kamu sana ibu. Oh, nggak benar. Makanya kita saya tahu rumah orang baik Tuh Mas, tuh Mas, kan nggak mungkin bapak saya ngegodain perempuan. Ini buktinya, ya kan? Ini yang benar yang mana sih Ibu? orang baik kok dia. Jadi Pak Saya nggak Musa ini percaya. nggak pernah godain, katanya godain pembantu-pembantu, enggak ya? Nolongin. Saya ke pasar. Nolongin. Pas di pasar, saya waktu itu kan pingsan. Iya. Nah, terus saya ditolongin sama pemuda itu. Mbak, Mas lihat sendiri kan? Bu Retno bilang bapak saya orang baik. Iya, berarti Itu berarti nggak bener dong. ya alhamdulillah dong berarti dong. Ya alhamdulillah, saya senang. Cuman gimana ya? Saya tuh sakit hati. Dari kemarin orang-orang selalu bilang bapak saya itu godain perempuan, suka main perempuan. Gimana saya nggak emosi dan sakit hati kan? Ya. Ya, ini Ibu kok bisa kenal sama Pak Musa? Maaf, Ibu ini profesinya apa? Saya kan kerja di perumahan. Maksudnya?
Saya pembantu sih istilahnya. Saya pembantu. Oh, bantu ya. Memang saya ajak ke rumah saya, ke tempat kemajikan saya. Terus saya kasih makan gitu. Memang dia nggak bisa makan, Ibu? Ya kan dia orang baik gitu. Saya pernah ditolongin waktu pingsan. Makan maksud ibu apa ya? Kasih nasi maksudnya, kasih makan dia gitu. Memang dia nggak bisa beli nasi sendiri? Memang bapak saya Kondisinya gimana ibu pas itu? segitunya Bu, sampai lapar gitu, sampai ibu harus ngasih makan gitu. Ya mungkin saya pikir dia sendiri gitu, nggak punya keluarga. Nah, pokoknya Pak Musa itu kasihan saya ngeliatnya, jadinya prihatin kan, gitu. Klien kita nangis, klien kita shock. Tahu begitu bapaknya tidak punya tempat tinggal, tidak makan berhari-hari, kondisinya memprihatinkan, nangis shock di situ. Bener-bener dia di penjara. Astagfirullahaladzim ibu. Penjara? Kamu bisa masuk penjara bu? Enggak. Masa Bu? Saya juga dengar dari Bang Doli, bener. Masalah apa di penjara, Ibu? Kenapa? Saya juga nggak tahu. Soalnya takut fitnah neng saya kalau ke sana. Aduh. Bapak saya di penjara kenapa Bu? Kok bisa Bu? Iya. Ibu. Saya kan udah 1 bulan nggak ketemu dia nih. Ibu, sebentar. Ini saya mau nanya. Ibu pernah ketemu dia itu kan di pasar tadi ya kan? Maaf, Tapi Ibu. udah 1 bulan nggak ketemu saya. Neng tanya deh di dekat di sekitar masjid. Bu, saya benar-benar minta bantuan Ibu untuk bantu ngarahin cariin bapak saya Bu. Di sekitar masjid. Iya. Di servis AC. Bang Doli ya? Namanya Bang Doli. Iya, nanti kita akan coba datang ke sana. Saya masih nggak tahu. Beneran Mas, cariin bapak saya. Ayo kita lihat. Kita tanya ke siapa tadi? Di sekitar masjid ini ya? Dekat masjid. Masjid sini nih. Yaudah kita coba ke sana aja kalau gitu ya. Kita coba ke sana ya. Ibu terima kasih banyak Ibu ya. Makasih Bu ya. Ya. Iya, makasih Bu. Yuk. Kaget dong klien kita di penjara. Salah apa bapak saya? Selama ini bapak saya nggak pernah melakukan kejahatan kok di penjara. Begitu sampai tempatnya Pak Doli, tempat servis AC di situ, ada pegawainya lagi bersin AC. Kita tanya bener nggak rumah tempatnya Pak Doli ini? Dan pegawainya bilang bener Mas. Pak Doli sebagai bos saya. Oh bosnya, bisa tolong panggil nggak? Ada Mas. Ada Mas. Tolong panggil Mas ya. Dipanggillah Pak Doli. Begitu Pak Doli datang ketemu sama kita semuanya. Ya, dengan Pak Doli. Iya betul. Ya, saya Mandala Pak. Iya, Rin Pak. Ya, jadi gini Pak Doli. Ya, saya mau nanya tentang Pak Musa. Padahal Pak Doli tahu tentang Pak Musa. Pak Musa ini nih ada fotonya. Musa Muhammad. Musa Muhammad. Oh, lu ngapain nyari-nyari bapak lu? Bapak lu penjara. Benar nggak ini? Bahkan pegawainya Pak Doli ini ikut-ikutan. Dia menjelaskan bahwa saya tahu semuanya. Penjara ditangkap polisi. Itu beneran Pak? Udah dikenal nggak baik di kampung ini. Oh ya? Karena dia udah melakukan tindakan yang seperti main judi lah, apalah. Bohong nggak mungkin. Tadi aja bilang bahwa bapak ibu saya bapak saya itu. Alah udah, lu nggak usah nanya. Gak usah teriak-teriak. Jahat banget sih. Soalnya saya itu bapaknya dia itu udah ketangkap main judi. Saya lihat sendiri, polisi udah nyeret bapak dia. Nggak mungkin. Di belakang. Nggak mungkin. Belakang mana? Saya nggak mau dengar. Lo kata di penjara kok sekarang tinggal di belakang? Tinggal tadinya. Tadinya tinggal di belakang. Iya. Di rumah siapa di belakang? Ya rumah dia kali. Sama siapa dia tinggalnya Mas? Nggak jelas dia orangnya. Ini bener nggak sih Bapak ceritanya Lu bener nggak sih? nggak usah Mas, nangis udah, dan Mas, nggak nggak usah usah bawa ikut media campur, kemarin Mas, bukan nggak Pak. usah ikut campur. Ini lapangan saya Mbak, ini pekerjaan saya. Gara-gara Mbak, dia nggak usah ke kemari. Ya, sebentar. Kok jadi nyolot sih masnya ini? Bukan Bang. Hah? Ya udah emang Udah Pak. Pulang Pak. Mesti tidak yakin apa yang diomongkan sama Pak Doli. Pak Doli sama pegawainya dia berusaha nyolot, dia berusaha pengaruhin kita supaya yakin kalau Pak Musa ini ada penjara. Kita nggak percaya dan cabut dari tempat itu. Bapak ada masalah sama Pak Musa? Bapak ada masalah sama Pak Musa dulu? Ah, kok kayaknya nggak suka banget sama Pak Musa? Pokoknya dia udah di penjara nih sekarang. Udah ya. Aku bener-bener bingung. Enggak, Bu dia Retno ngomong. bilang bapak saya orang baik. Coba tanya nanti di polsek, biar Jack nanti ngecek ke polsek terdekat.
Pas mendekatin mobil, kita dideketin sama seseorang yang namanya Pak Sabar.